Perkenalkan, nama saya Umi Salamah, NPM 2022063411159 dengan nomor absen 47. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas politik perekonomian dari dosen Ibu Santi Agustin SSOS MN. Di sini saya akan menganalisis artikel yang berjudul Ekonomi Indonesia bermasalah selama pandemi. Ini cara mengatasinya, yang ditulis oleh Oki Olivia dalam website kompas.com. Di dalam artikel tersebut membahas tentang pandemi COVID-19 yang tidak bisa diprediksi kapan berakhir, membuat negara mengalami keterpurukan terutama dalam bidang ekonomi. Indonesia termasuk yang ekonominya sempat terpuruk karena kasus pandemi yang tidak terkendali dan menimbulkan beberapa masalah. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan pandemi COVID-19 ini melahirkan 3 permasalahan dalam perekonomian di Indonesia yang memerlukan waktu untuk menanganinya. Pertama, permasalahan ekonomi di masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pencegahan COVID-19 dari pemerintah yang akhirnya membuat interaksi antara masyarakat menjadi terganggu. Dan bahkan ada beberapa mereka yang harus di-PHK karena tempat bekerjanya tidak punya pilihan lain. Banyaknya gedung, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan gedung lain yang ditutup juga membuat tingkat konsumsi masyarakat Indonesia menjadi turun drastis. Padahal biasanya tingginya bisa mencapai 59%. Kedua, ketidakpastian investasi. Adanya pembatasan atau lockdown membuat beberapa aktivitas perdagangan mengalami kerugian, terutama pada kegiatan ekspor dan impor barang-barang produksi yang berkaitan langsung dengan negara Cina. Yang ketiga, menurunnya kinerja ekspor Indonesia. Sri Mulyani menegaskan bahwa turunnya kinerja ekspor ini nantinya akan berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah harus cepat dalam menanggapi masalah ini. Walaupun sempat merasa kewalahan di masa awal pandemi, pemerintah Indonesia akhirnya bisa membantu mengatasi masalah ekonomi yang berdampak besar bagi masyarakat. Strategi pemerintahan Indonesia yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat Indonesia di masa pandemi, pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan. Anjuran seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan tidak membuat kerumunan masih sering dilanggar oleh masyarakat dan mengakibatkan semakin bertambahnya kasus positif di negara ini dan membuat ekonomi Indonesia belum bisa berada di posisi yang stabil. Untuk mengatasinya, pemerintah beberapa kali melakukan simulasi protokol kesehatan untuk memberikan informasi tambahan kepada masyarakat. Pernah diterapkan hukuman-hukuman yang membuat masyarakat sadar dan tidak lagi melanggar protokol yang ada. Semakin banyak orang yang menerapkan protokol kesehatan, maka penyebaran COVID-19 ini bisa sedikit diatasi dan ekonomi juga sedikit demi sedikit akan pulih. Yang kedua, memberikan bantuan sosial bansos kepada masyarakat. Karena pandemi COVID-19, beberapa kali pemerintah harus menerapkan sistem lockdown. Banyak masyarakat yang kesulitan keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ditambah beberapa di antaranya juga terkena PHK dari tempat dia bekerja. Pemerintah akhirnya membuat program bantuan dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi. Bantuan sosial ini berupa kebutuhan pokok sehari-hari atau ada yang berupa uang tunai. Yang ketiga, memperkuat kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini berperan dalam menurunkan tingkat inflasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan sekaligus bisa meningkatkan stabilitas perekonomian negara. Meskipun berbagai strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia belum 100% bisa memulihkan keadaan ekonomi, tetapi niat baik pemerintah ini setidaknya bisa membantu menekan laju penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Menangani kasus pandemi COVID-19 ini tidak semudah yang dibayangkan. Bukan hanya masyarakat biasa, tetapi orang-orang yang duduk di pemerintahan juga sebenarnya sama takutnya dengan masyarakat. Tetapi mereka harus tetap berusaha bekerja untuk membantu menyeimbangkan keadaan ekonomi Indonesia di masa yang sulit.
Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat suatu kesalahan dalam penyampaian artikel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.